Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam, NIM 1931041041173, kelas PJKRE Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perkembangan motorik. Saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu konsep perkembangan motorik, kemudian definisi perkembangan motorik menurut para pakar, kemudian perbedaan perkembangan kematangan dan pertumbuhan, kemudian prinsip perkembangan motorik, yaitu mengukur kematangan, mengukur perkembangan motorik, prinsip perkembangan motorik, nilai-nilai dalam perkembangan motorik, tujuan dan fungsi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Kemudian tahap sensori motor dan perkembangan motorik, tahapan konkret operasional dan perkembangan motorik, formal operasional dan perkembangan motorik. Konsep perkembangan motorik. Motorik adalah istilah umumnya untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Kemudian, psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Motorik, ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Meskipun secara umum motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak, sebenarnya psikomotorik mengacu pada gerakan-gerakan yang dinamakan ahli getaran elektronik dari pusat otot besar. Kemudian motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia, sedangkan psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Motorik ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Meskipun secara umum motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak, sebenarnya psikomotorik mengacu pada gerakan yang dinamakan ahli getaran elektrik dari pusat otot besar. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk hidup dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan kemampuan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Definisi perkembangan motorik menurut para pakar. Sekelompok pakar perkembangan motorik memunculkan sebuah definisi mengenai perkembangan motorik, yaitu sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Definisi ini diyakini masih melahirkan dua pandangan yang berbeda. Satu, perkembangan motorik lebih memperhatikan pada gerak yang dihasilkan movement produk. Dua, kelompok lainnya memandang bahwa perkembangan motorik lebih menekankan pada proses gerak movement proses. Pakar perkembangan motorik memunculkan sebuah definisi mengenai perkembangan motorik, yaitu sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Kemudian definisi ini diyakini masih melahirkan dua pandangan yang berbeda. Perkembangan motorik lebih memperhatikan pada gerak yang dihasilkan movement produk. Kemudian kelompok lainnya memandang bahwa perkembangan motorik lebih menekankan pada proses gerak movement proses. Kemudian Keok dalam PEN 1996 menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi, infansi, sampai masa dewasa, adulthood, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan motorik dan aspek perilaku yang ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Dalam PEN 1996 menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi sampai dewasa, adulthood, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan motorik dan aspek perilaku yang pada manusia mempengaruhi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Pada tahun 1988, Robertson selanjutnya mengklarifikasi peranan dari para ahli perkembangan motorik melalui penjelasannya bahwa kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman dalam tiga hal sebagai berikut. 1.
kita mencoba untuk memahami perilaku gerak, motor, behavior, apa yang terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Kemudian yang kedua yaitu kita berusaha untuk mengerti apa perilaku sekarang sama dengan perilaku sebelumnya dan mengapa. Kemudian ketiga yaitu mencari tahu apa perilaku akan serupa dengan perilaku yang akan datang dan mengapa. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dan kematangan makhluk hidup dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan kemampuan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kemudian yaitu perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup kedua unsur yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Mengukur pertumbuhan. Cabang ilmu pertumbuhan manusia dan pengukuran tubuh manusia disebut juga dengan antropometri. Antropometri mengukur sebagai berikut. 1. Tinggi badan. 2. Berat badan. 3. Panjang bagian-bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang betis. 4. Luas badan. Komposisi tubuh seperti tulang, otot, organ, dan jaringan selain daripada lemak. Kelima, keliling badan terdiri dari kepala, leher, pergelangan, tangan, betis, paha, dan panggul. Kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan metode untuk menentukan usia kerangka skeletal X. Dengan sinar X, mengukur kematangan dengan melihat usia gigi atau melihat ciri-ciri jenis kelamin. Mengukur perkembangan motorik. Mengukur perkembangan motorik ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode produk merupakan pendekatan untuk mengukur gerak, hasil akhir, outcome, dan gerak tersebut dianalisis. Contoh, seorang siswa melakukan keterampilan melempar bola, maka hasil lemparan berupa jarak lemparan, cepat tidaknya lemparan, serta akurat tidaknya lemparan. Hasil yang diraih siswa itu dikategorikan sebagai produk keterampilan. Proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Ini dimaksudkan sebagai pola gerak atau apa yang sering disebut dengan teknik. Dengan sedikit perbuatan pada teknik gerak, contoh, anak dengan tangan kanannya mengayun sambil bergerak ke depan dengan melangkahkan kaki kanannya atau performa sikap menangkap bola. Prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik 1. Bergantung pada perkembangan otot dan syaraf. Kemudian 2. Belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. 3. Mengikuti pola yang diramalkan. 4. Dimungkinkan menentukan norma perkembangan. 5. Urutan perkembangan motorik. 6. Perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Dalam perkembangan motorik. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik. 1. Pengalaman. 2. Hak dan kesempatan beraktivitas. 3. Keseimbangan jiwa dan raga. 4. Mampu berperan menjadi dirinya sendiri. 5. Kesehatan yang baik. 6. Katarsis emosional. 7. Kemandirian. 8. Hiburan diri. 9. Sosialisasi. 10. Konsep diri. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. 1. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pertahapan kemampuan gerak, apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Kemudian fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Kemudian tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak, apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif telah kuat bergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi semacam ini nampak pada teori Piaget. Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensori motorik lahir sampai dengan 2 tahun, proporsional 2 tahun sampai 8 tahun, konkret operasional 8 tahun sampai 11 tahun, formal operasional 11 tahun sampai dengan 12 tahun.
Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui suatu proses yang dia sebut dengan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap tuntunan lingkungan dan intelektual melalui dua hal, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses yang anak upayakan untuk menafsirkan pengalaman barunya yang didasarkan pada interpretasinya saat sekarang mengenai dunianya. Akomodasi merupakan aspek kedua dari adaptasi. Individu berusaha untuk menyesuaikan keberadaan struktur pikiran dengan sejumlah pengalaman baru. Sensorimotor dan perkembangan motorik. Pada tahap sensorimotor, Piaget menggambarkan seperti berpikir melalui gerak tubuh. Dengan kata lain, kemampuan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan intelektual berkembang sebagai suatu hasil dari perilaku gerak dan konsekuensinya. Menurut Piaget, gerak selalu berhubungan dengan proses berpikir. Pada tahap sensorimotor, pengetahuan dan berpikir muncul sebagai hasil atau akibat dari perilaku yang terjadi melalui gerak tubuh. Pada masa ini, anak tengah beradaptasi dengan lingkungan dengan banyak menggunakan gerak refleks seperti menggerakkan jari tangan, menendangkan kaki, menangis, dan bentuk aktivitas refleks lainnya. Kemudian yaitu tahapan konkret, operasional, dan perkembangan motorik. Karakteristik umum dari tahapan konkret operasional adalah bertambahnya kemampuan dari variabel dalam situasi pemecahan masalah, problem solving. Pada masa ini, anak sedang memasuki periode transisi dalam aspek gerak, dan gerak yang dapat dikembangkan sudah mengarah pada peningkatan keterampilan gerak yang lebih kompleks, seperti berlari dengan posisi lengan di samping badan dan berirama atau menendang bola dengan teknik yang lebih baik. Tentunya proses latihan gerak yang teratur dan berkelanjutan akan memberi dampak terhadap peningkatan kemampuan baik aspek kognitif maupun motoriknya. Formal, operasional, dan perkembangan motorik. Tahap ini merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan ide-ide yang tidak didasarkan pada realita. Anak sudah mampu berpikir yang bersifat abstrak, namun menurut Piaget, banyak individu tak pernah mencapai tahapan seperti ini. Justru orang yang memiliki rata-rata skornya rendah pada tes inteligensi sangat memungkinkan tidak mencapai tahap formal operasional. Kemudian pada masa ini, gerak yang dapat dikembangkan mengarah pada pencabangan olahraga. Anak sudah saatnya untuk menentukan sikap cabang olahraga apa yang ditekuni untuk hobi dan atau masa depannya. Tahap ini merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan ide-ide yang tidak didasarkan pada realita. Anak sudah mampu berpikir yang bersifat abstrak, namun menurut Piaget individu tidak pernah mencapai tahap seperti ini. Justru orang memiliki skor pada inteligensi sangat memungkinkan tidak mencapai tahapan formal operasional. Pada masa ini, gerak apa yang dikembangkan mengarah pada pencabangan olahraga. Anak sudah saat itu menentukan sikap cabang olahraga apa yang ditekuni untuk hobi dan atau masa depannya. Itulah tadi penjelasan mengenai beberapa materi konsep perkembangan motorik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.